6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen YIA Piaut Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Pada pertemuan kelima ini, mata kuliah media pembelajaran, kita akan membahas terkait dengan sumber belajar. Apakah yang dimaksud dengan sumber belajar? Kita ikutin setelah ini. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berupa pesan, manusia, material, peralatan, teknik atau metode, dan lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di sekeliling kita yang mendukung terjadinya suatu proses pembelajaran dan meningkatkan satu pemahaman konsep baru, itulah disebut sumber belajar. Manfaat dari sumber belajar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung karena berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta daya indera. Yang ketiga, menambah wawasan pengalaman tentang hal-hal yang akan dipelajari karena dikaitkan dengan sumber-sumber belajar yang muncul yang ada di sekitarnya. Sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru karena apa yang berada di dekatnya menjadi sumber belajar yang utama. Selanjutnya, sumber belajar juga mampu meningkatkan motivasi belajar anak karena anak mengetahui secara konkret, mengetahui secara nyata, sehingga anak akan termotivasi, tertarik dengan belajar yang akan dipelajari selanjutnya karena mereka menyenangi dengan hal-hal yang konkret. Sumber belajar juga mampu mengembangkan proses berpikir anak secara kritis dan positif karena akan merangsang pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait dengan apa yang diamati dari sumber belajar yang dikaitkan dengan proses pembelajaran tersebut. Misalnya, pada proses pembelajaran tema tanaman, kita tidak perlu rumit-rumit untuk menghadirkan tanaman-tanaman yang terlalu sulit atau membuat peraga. Cukup kita bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar kita. Misalnya, ada salah satu pohon kita jadikan contoh. Pohon tersebut bisa secara langsung menjadi sumber belajar untuk menjelaskan, dan anak diminta untuk mengamati. Misalnya, coba anak-anak perhatikan pohon jambu depan sekolah ini. Apa yang teman-teman lihat? Oh, ada daun, Bu. Oke, daunnya warna apa ya? Ada apa lagi kira-kira teman-teman? Oh, ada batang. Batangnya warna apa ya? Oh, coklat. Ya, betul. Benda apa lagi ya yang berwarna coklat seperti batang jambu ini? Nah, tadi adalah termasuk salah satu contoh pemanfaatan sumber belajar yang ada di sekitar kita. Artinya, ketika kita memberikan pertanyaan terbuka dan konkret, anak melihat secara langsung, mereka akan termotivasi untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh mereka dan akan menimbulkan motivasi belajar mereka karena mereka terlibat langsung di dalam proses pembelajaran tersebut. Sebagai seorang guru PAUD harus pintar-pintar menyeleksi atau memilih bagaimanakah sumber belajar yang tepat untuk anak-anak usia dini. Maka guru PAUD harus paham kriteria bagaimana cara pemilihan sumber belajar atau media untuk anak usia dini. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, seperti tadi, tema tanaman. Tujuan pembelajarannya anak mampu mengenal bagian-bagian tanaman. Maka memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar kita dengan cara memberikan pertanyaan terbuka, langsung mengobservasi.
sehingga cocok. Artinya tema tanaman yang diamati juga terkait dengan tanaman. Kriteria yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Isi dan bahan pembelajaran itu terkait dengan bagian-bagian tanaman, maka di situ kita akan menggali dan menstimulasi anak terkait dengan isi dan bahan pembelajaran terkait dengan tanaman atau tumbuhan. Selanjutnya, kemudahan dalam memperoleh media. Nah, tentunya pada tema tanaman tersebut di sekitar sekolah banyak sekali ya, sehingga sangat mudah, guru nggak harus susah untuk mencari dan membuatnya. Cukup memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Tersedia waktu untuk menggunakannya, jadi ada alokasi waktu yang sudah direncanakan dalam RPPH. Yang terakhir, memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir anak. Jadi kita tidak usah muluk-muluk, ada proses fotosintesis, ada sel-sel, tidak perlu sampai terlalu tinggi, tetapi sesuai dengan taraf berpikirnya. Kalau kita ingin mengenalkan bagian-bagian, maka secukupnya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, demikian pengertian dari sumber belajar. Mari kita jelaskan bagaimana perbedaan media dan sumber belajar, karena pertemuan keempat kemarin kita sudah bahas terkait dengan media. Yang kedua, jelaskan manfaat media dan sumber belajar. Yang ketiga, uraikan prosedur kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Yuk, isi di chat kolom Google Classroom malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.